Swastiastu, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Rusmina Dewi. Dan pada kesempatan ini aku akan membahas atau menceritakan cerita masyarakat Bali tentang asal-usul Barong Landung. Jadi untuk yang belum mengetahui apa itu Barong Landung merupakan salah satu kesenian barong dari banyaknya jenis kesenian sakral yang ada di Bali. Jadi Barong Landung ini terkadang dipentaskan untuk tujuan yatnya dan untuk keperluan tertentu. Pementasan seni sakral ini sangat disucikan oleh masyarakat Bali dengan tujuan untuk tetap terciptanya dan terjaganya keharmonisan alam semesta. Nah, fungsi Barong Landung sampai saat ini adalah sebagai upacara untuk penolak bala. Jadi misalnya di suatu daerah itu terjadi suatu wabah, didahului dengan upacara permohonan kepada Ida Betara dalam sakti atau jero gede dan jero loh supaya berkenan untuk turun ke dalam lambang yang disebut-sebut sebagai Barong Landung. Nah, dan juga agar beliau berkenan untuk membantu mengusir roh-roh jahat atau apapun atau wabah yang terjadi di desa tersebut. Perlu diketahui bahwa tidak semua Barong Landung setiap hari itu mungkin bisa dibilang seperti mengobati. Jadi tergantung wilayah setempat, tergantung juga terhadap wangsit yang diterima oleh jero sapuh atau pemangku di pura tersebut. Jujur pada saat aku mencari referensi tentang cerita ini aku benar-benar merinding. Aduh, syukur kulon, syukur. Cerita ini benar-benar gimana ya, kalau dibilang mengharukan, ya lebih tepatnya menyedihkan ya, menyedihkan. Jadi penasaran kan? Kita lihat gimana ceritanya. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, asal-usul dari Barong Landung ini juga menciptakan atau melahirkan akulturasi budaya antara budaya Bali dan budaya Tionghoa, Cina. Pada abad ke-12, di Bali pada masa lampau berkuasalah raja yang bernama Raja Jayapangus. Sri Jayapangus ini merupakan salah satu keturunan dari Airlangga yang masuk dinasti Warmadewa. Pada pemerintahan Sri Jayapangus ini, agama Hindu berkembang sangat pesat. Dan pada saat itu, Hari Raya Galungan pertama kali dilaksanakan upacaranya setelah mendapatkan wahyu untuk melaksanakan upacara adat. Nah, di dalam pemerintahan Raja Jayapangus, masyarakat Bali benar-benar hidup makmur, aman, sentosa, pokoknya tidak kekurangan sandang pangan, sampai akhirnya berita tentang kesuksesan itu, terutama di dalam bidang perdagangan itu terdengar sampai ke negeri Cina. Sehingga banyak saudagar-saudagar Cina yang datang ke Bali untuk menjalin kerjasama dengan sang raja. Nah, suatu hari terdamparlah sebuah kapal dagang dari Cina yang dimiliki oleh Koko Manira. Jadi kapal itu terdampar di pantai Watu Klotok Sanur. Kemudian kapal itu diselamatkan oleh Kakua Blimbing atau Kumaraja. Nah, pada saat itu menghadaplah Koko Manira ke sang raja didampingi oleh istrinya dan anaknya. Jadi pada saat itu raja benar-benar jatuh cinta melihat kecantikan dari anak Koko Manira. Anaknya itu bernama Kang Ching Wei. Kang Ching Wei. Gitu ya kalau logat Cina. Udahlah. Nah, pada saat itu si Koko Manira ini membawa banyak uang kepeng. Uang kepeng ini merupakan salah satu bentuk peninggalan pada masa itu yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bali untuk keperluan upacara. Nanti bakal aku ulas untuk peninggalan-peninggalannya pada akhir sesi. Nah, ketika melihat kecantikan dari Kang Ching Wei, anak dari saudagar itu, sang raja memiliki niat untuk menikahi anaknya. Pada saat itu pun pendeta dari kerajaan atau dibilang penasihat kerajaan yang bernama Empu Siwagandu menyatakan pendapatnya yang tidak setuju sang raja menikah dengan orang Cina. Pendetanya itu berkata, "Ratu Duagung, janganlah ratu memperistri orang Cina, karena sudah aturan dari Ida Betara Klotok bahwa orang Cina tersebut sudah merupakan saudara tertua dari orang Bali. Jadi jangan sampai ratu berani untuk memperistri orang Cina." Begitulah yang dikatakan oleh pendeta kerajaan. Kemudian raja yang mendengar perkataan dari pendeta kerajaan tersebut marah. Peranda kan sakti. Tapi jika nasihat-nasihat peranda seperti ini, saya tidak menyetujuinya.
saya akan tetap memperistri Kang Qingwei. Jika Peranda tidak setuju, silahkan Peranda pergi dari sini. Berhenti sudah menjadi bagawan Tapuri. Seperti itu yang dikatakan oleh raja. Nah, kemudian diusirlah Peranda ini, guys. Nah, Cening Jaya Pangus, Bapak sengkengken, Bapak tidak apa-apa. Tetapi karena Cening sudah memutuskan rasa bakti Bapak terhadap kerajaan ini, maka hancurlah jagat Bali. Hancur jagat Bali ini. Jika hancur jagat Balinya nanti, jangan salahkan Bapak. Karena Bapak yakin dengan apa yang Bapak katakan. Apa yang Bapak katakan akan terjadi. Karena aturan-aturan sudah Idewo langgar, tidak boleh menikahi orang Cina. Namun Idewo tetap ingin menikahinya. Maka keturunan Idewo nanti yang akan merusak jagat Bali. Seperti itu yang dikatakan oleh pendeta. Kemudian pendeta istana pergi meninggalkan istana, dan singkat cerita terjadilah pernikahan antara Raja Jayapangus dengan Kang Qingwei. Jadi pada saat itu ada masyarakat atau rakyat-rakyatnya yang tidak setuju dengan pernikahannya, artinya pro kontra lah. Ada yang tidak setuju, mereka pergi dari wilayah sana. Kemudian yang setuju ikut membantu di dalam pernikahan Raja dan Kang Qingwei. Nah, aduh, aku merinding lagi. Setelah pernikahan, beberapa hari kemudian terjadilah banjir bandang. Terjadilah hujan yang lebat sehingga menyebabkan puri itu hanyut. Kemudian sang raja teringat oleh perkataan dari Empu Siwagandu atau pendeta kerajaan yang mengatakan jagat Bali akan hancur. Di sanalah sang raja merasa sangat bersalah terhadap Empu Siwagandu, kemudian mengutus patihnya untuk menemui Empu Siwagandu. Paman patih, kemu paman pendakin ide pedanda. Ring dijeje ragane megenah. Paman, kesana paman, temui pedanda atau Empu Siwagandu dimanapun beliau berada. Cari sampai ketemu. Singkat cerita, akhirnya Empu Siwagandu kembali ke kerajaan. Kemudian sang raja memohon maaf kepada Empu dan meminta atau memohon saran bagaimana kelanjutan dari puri kerajaan tersebut. Kemudian Empu Siwagandu tersebut menyarankan raja untuk membangun puri Singadwara di Balingkang. Jadi sekarang namanya katanya Pinggan gitu ya, Pinggan Kintamani. Daerah itu bernama Balingkang sehingga raja dijuluki sebagai Raja Dalam Balingkang. Selain itu raja juga berubah gelar menjadi Paduka Sri Maharaja Haji, aduh panjang banget, Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkaja Cihna Lencana. Bener gak sih? Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkaja Cihna Lencana. Panjang banget. Singkat cerita, tinggallah mereka pindah ke Balingkang, daerah Balingkang tersebut. Setelah sekian tahun menikah dengan Kang Qingwei, raja pun tidak kunjung diberi keturunan. Nah, pada suatu hari, raja memohon restu kepada sang istri untuk melakukan pertapaan untuk memohon diberikan keturunan di puncak Gunung Batur. Kemudian Kang Qingwei pun berkata, "Ah Ratu Betara Dewa Agung, jika..." aku pakai logat Mandarin, oke? "Ah Ratu Betara Dewa Agung, kalau begitu, gue tidak akan menghalangi kalau gue pengen mencari keturunan." Tahu nggak sih? Nah, setelah mendapatkan restu dari istrinya, maka berjalanlah Paduka Raja ke puncak Gunung Batur. Dan ternyata di tengah perjalanan, sampainya di puncak Gunung Batur, beliau bertemu dengan Dewi Danu. Nah, Dewi Danu ini merupakan dewi penguasa Danau Batur. Kemudian sang raja merayu Dewi Danu. "Wahai engkau wanita cantik, wahai engkau wanita cantik, selama saya menjadi raja, saya tidak pernah melihat wanita secantik diri Anda. Anda membuat saya tergila-gila. Hanya Anda yang dapat mengobati hati saya. Maukah Anda menikah dengan saya?"
Gimana ya rasanya jadi Kang Qingwei? Sedih banget pasti. Jadi di sini sang raja itu mengaku dia seorang perjaka, guys. Jadi dia belum menikah. Seperti itu pengakuannya terhadap Dewi Danu. Wahai engkau Jaya Pangus, karena tidak sembarang orang bisa naik ke tempat ini dan bertemu dengan saya sebagai Betari, saya bisa saja untuk menerima Anda sebagai suami saya. Tapi dengan satu syarat, jika nanti lahir anak saya, maka dia yang akan menjadi raja. Seperti itu syaratnya. Akhirnya sang Dewi ini menerima lamaran apa sih? Ya gitu dah, tembakan sang raja. Singkat cerita, akhirnya sang raja menikah dengan Dewi Danu dan tinggal di sana. Dan dikaruniai seorang anak yang bernama Maya Denawa. Pada saat kecil, Maya Denawa ini sudah lahir bertaring dan dijuluki sebagai raksasa. Bagaimana dengan nasib Kang Qingwei? Kang Qingwei yang sudah bertahun-tahun menunggu sang raja untuk datang, tapi tidak kunjung datang, maka dia memutuskan untuk pergi menyusul sang raja ke puncak Gunung Batur bersama beberapa pengawal dari kerajaan. Nah, betapa terkejutnya, betapa kecewanya Kang Qingwei ketika melihat raja memangku seorang anak didampingi dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Di sana benar-benar kecewa dan terjadi pertengkaran antara Kang Qingwei dengan Dewi Danu. Kemudian di sana Kang Qingwei berkata, beli Prabu dalam Jaya Pangus, dalam Balingkang. Siapa yang tidak suka bertapa jika ditemani dengan seorang wanita cantik yang bisa ditiduri, kemudian sampai memiliki anak? Itu kewajiban sebagai raja. Seperti itu contoh raja yang bijaksana. Marahlah Kang Qingwei, kemudian memaki-maki Dewi Danu juga. Pertengkaran itu kemudian disaksikan oleh Betari Danu yang merupakan ibu dari Dewi Danu. Kemudian berubahlah beliau menjadi perwujudan Dewi Durga yang sangat menyeramkan, yang kemudian mengeseng itu membakar Kang Qingwei, yang kemudian di sana sang raja merasa sangat kasihan terhadap istrinya. Di sana sang raja benar-benar menyesal menyaksikan hal tersebut dan kemudian memohon kepada Betari Danu untuk mengembalikan sang istrinya itu. Nah, mendengar sang raja menyebutkan bahwa itu memang benar merupakan istrinya, Dewi Danu dan Betari Danu, ibunya, benar-benar merasa murka. Karena Raja dalam Balingkang ini telah berbohong. Pada awal bertemu dia mengatakan bahwa dirinya itu masih perjaka dan tidak memiliki seorang istri, dan mengaku-ngaku bertapa untuk menemukan pendamping hidup, bukan untuk mencari keturunan. Di sanalah murka Dewi Danu dan berkata, dalam Balingkang, istri ni Dewa sing nawang apa? Istrinya tidak tahu apa, tetapi dia tersakiti seperti itu. Dulu kamu mengaku masih lajang, tapi ternyata kamu sudah memiliki seorang istri Cina. Nah, di sanalah Dewi Danu mengeluarkan kutukan. Suatu saat jika anakku menjadi raja, dia yang akan menghancurkan jagat Bali. Seperti itu kutukan dari Dewi Danu. Kemudian Dewi Danu ini juga membakar dalam Balingkang, sehingga mereka berdua meninggal. Melihat hal tersebut, masyarakat atau rakyat yang ikut itu sangat takut. Jadi mereka datang dari segala penjuru, ada yang dari Nusa Penida, ada yang dari Tabanan, ada yang dari Buleleng. Jadi mereka memohon kepada Betari Danu dan Dewi Danu untuk mengembalikan raja dan ratu mereka. Nunas Lugre Betari, kami mohon sekiranya agar raja dan ratu kami dihidupkan kembali. Apalah daya kami jika tanpa raja dan ratu. Nah, melihat pengabdian dan kesetiaan dari rakyat-rakyat Raja Balingkang, jadi Dewi Danu dan Betari Danu ini mengabulkan permohonan mereka. Namun, raja dan ratu kalian tidak bisa dihidupkan kembali seperti sedia kala. Saya memiliki jalan untuk kalian. Kemudian, Betari Danu ini dalam sekejap bisa mengubah abu mayat dari dalam Balingkang dan istrinya menjadi sebuah dibilang pratime. Jadi ini merupakan patung sakral
yang disebut dengan Barong Landung dan Patung Bekung. Jadi kalau dalam bahasa Bali, Bekung itu tidak memiliki anak. Barong Landung yang laki-laki ini digambarkan sebagai patung yang berwarna hitam dan memiliki taring. Kemudian yang perempuan itu berupa patung seperti orang Cina yang berkulit putih. Nah, Barong Landung inilah yang akan menjadi perwujudan dari raja dan ratu kalian. Mereka akan tetap menuntun kalian secara niskala dan akan memberikan kesejahteraan untuk kalian semua. Kemudian dibawalah patung perwujudan dari raja dan Kang Xingwei itu ke dalam balingkang yang kemudian disakralkan dan disucikan. Oke, seperti itulah sejarah atau asal-usul Barong Landung yang terkenal di Bali. Nah, kemudian dari cerita tersebut, seperti yang aku katakan tadi, terlahirlah akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan Bali. Jadi itu banyak jenisnya. Yang pertama ada penggunaan uang kepeng. Jadi uang kepeng itu merupakan uang logam, namun di dalamnya itu seperti bolong, berlubang. Nah, kemudian ada tulisan-tulisan Cina. Nah, jadi uang kepeng itu awalnya berasal dari Cina. Dan sampai saat ini uang kepeng tersebut masih digunakan oleh masyarakat Bali di dalam upacara-upacara adatnya. Kita masih sangat memerlukan uang kepeng tersebut. Nah, bukan saja tentang penggunaan uang kepeng atau pes bolong. Jadi di Bali juga pada saat itu berkembang yang namanya ajaran Siwa Buddha. Jadi ajaran Siwa Buddha ini terlahir dari percampuran antara agama dan kebudayaan di Bali dengan budaya Cina. Itulah tadi asal-usul Barong Landung, kemudian apa saja peninggalan dari akulturasi budaya antara budaya Bali dan Tionghoa. Jadi di sini aku harus katakan bahwa masih banyak peninggalan-peninggalan lain seperti Goa Garba, ya, Goa Garba yang tentunya nggak bisa aku ceritakan satu persatu. Ada juga seni pencaksilat dan tarian-tarian yang mengandung unsur antara akulturasi budaya Bali dan Tionghoa. Seperti itu. Jadi di sini aku lebih menekankan kepada ceritanya asal-usul Barong Landung. Nah, mungkin di sini masih banyak ya kekurangan informasi di dalam videonya. Jadi teman-teman yang tahu silahkan bisa bantu aku untuk komentar di bawah. Kita belajar bersama-sama. Mari kita lestarikan budaya Bali dengan setidaknya kita tahu cerita-cerita atau budaya-budaya apa saja yang ada di Bali. Jadi terima kasih sudah menonton channel aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.